Adik-adik sekalian, pernahkah kalian melakukan perjalanan melewati pegunungan ataupun perbukitan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dijumpai dalam keadaan sehat dan afiat. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pesawat sederhana, tapi hari ini kita akan membahas tentang bidang miring. Nah, pasti kalian ingin tahu apa itu bidang miring. Nah, bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring membentuk sudut tertentu yang berguna untuk memperkecil gaya kuasa. Adapun contoh penerapan bidang miring dalam kehidupan, yang pertama adalah jalan berliku di perbukitan atau gunung, yang kedua papan miring untuk mengangkut barang, yang ketiga sekrup, dan yang keempat adalah tangga. Nah, bidang miring bekerja dengan memanfaatkan keuntungan mekanis dengan prinsip sebagai berikut. Makin landai bidang miring, maka makin kecil gaya yang dibutuhkan. Akan tetapi, jalan yang dilalui lebih panjang. Sebaliknya, makin curam suatu bidang miring, maka makin besar gaya yang dibutuhkan. Akan tetapi, jalan yang dilalui makin pendek. Inilah alasan mengapa jalan di perbukitan atau gunung dibuat berkelok-kelok. Ini berguna untuk memperkecil gaya saat kendaraan melakukan pendakian, sehingga kendaraan dapat dengan mudah melalui bukit tersebut. Pada bidang miring, kita bisa menghitung gaya yang kita keluarkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. F sama dengan W kali H dibahagi S, di mana F adalah gaya, W adalah berat benda, H adalah tinggi, dan S adalah panjang bidang miring. Selain itu, kita juga bisa menghitung keuntungan mekanisnya, yakni angka atau nilai yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana dapat menggandakan gaya, dengan persamaan sebagai berikut. Km sama dengan S bahagi H atau W bahagi F. Ayo kita masuk pada latihan soal. Tony diminta ayahnya memindahkan barang yang masanya 10 kg ke atas mobil. Untuk memudahkan pekerjaannya, Tony mengambil papan dan meletakkannya secara miring ke bagian mobil yang tingginya 100 cm. Berapakah gaya yang diperlukan Tony untuk memindahkan barang tersebut? Hitung juga keuntungan mekanis bidang miring yang dibuat oleh Tony. Oke, ayo kita lakukan identifikasi soal. Diketahui M sama dengan 10 kg. Kemudian H atau tinggi mobil adalah 100 cm. S atau panjang lintasan adalah 4 meter. Di mana gaya gravitasi bumi adalah 10 M/S pangkat 2. Oke, ditanyakan di sini yang ditanyakan ada dua. Yang pertama adalah gaya yang diperlukan oleh Tony atau F sama dengan titik-titik, dan keuntungan mekanis bidang miring yang dibuat oleh Tony atau KM sama dengan titik-titik. Oke, kita langsung jawab. Kita akan gunakan persamaan F sama dengan
W kali H dibagi S. Nah, adik-adik sekalian, melihat rumus ini, di mana rumusnya adalah F sama dengan W kali H dibagi S. Di sini yang diketahui hanya massa, sedangkan W tidak diketahui. Oleh sebab itu, kita akan menentukan mula-mula W atau berat benda, di mana menentukan W adalah M kali G atau massa dikali gravitasi bumi. Massanya adalah 10 dan gravitasinya adalah 10, sehingga W atau berat benda adalah 10 dikali 10 adalah 100 Newton. Selanjutnya kita akan menentukan H. H di sini yang diketahui adalah 100 cm. Perhatikan satuannya. Di sini satuannya belum cocok, maka satuan cm kita konversi dulu ke satuan meter, di mana 100 cm adalah 1 meter. Jika sudah pas, kita tinggal masukkan nilainya ke rumus untuk menentukan F. Kita tulis dulu ya, F sama dengan W kali H dibagi S. W, karena kita sudah mengetahui nilai W, maka kita tinggal menuliskan W sama dengan 100 Newton dikali dengan H, hanya adalah 1 meter, dibahagi dengan S, S-nya adalah 4 meter, sehingga 100 Newton dikali 1 meter sama dengan 100 bagi 4, hasilnya adalah 25 Newton. Nah, sampai di sini sudah jelas ya. Jadi F adalah 25 Newton. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua, di mana kita akan menentukan Km. Menentukan Km kita gunakan persamaan Km sama dengan W bahagi F atau S bahagi H. Nah, karena nilainya sudah diketahui, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya, di mana W adalah 100 Newton dan F adalah 25. Bisa juga kita tambahkan atau S, kita gunakan S bahagia, di mana S adalah 4 dan H adalah 1. Nah, nilai keduanya adalah 4, sehingga keuntungan mekanisnya adalah 4. Oke, bagaimana adik-adik? Sampai di sini sudah jelas ya. Ternyata untuk menentukan gaya dan keuntungan mekanis sangat mudah.